Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini bersama saya Loader Joaquin Bandung dengan NIM 422325023 akan membahas tentang warna pada pengolahan citra digital. Warna, apa itu warna? Warna itu sebenarnya adalah sebuah persepsi visual yang ada akibat interaksi antara mata dengan cahaya. Nah, cahaya itu dipantulkan atau dibiaskan dari objek-objek yang kita lihat. Warna yang kita lihat tersebut bergantung pada panjang gelombang yang dipancarkan atau dibiaskan dari objek yang membiaskan cahaya ke arah mata kita. Nah, pada pengolahan citra digital kita akan membahas tentang RGB, CMY, dan HSI. RGB itu sendiri yaitu red, green, blue. Biasanya RGB ini digunakan pada atau ada pada monitor atau perangkat elektronik. Biasanya setiap pixel pada monitor perangkat elektronik kita itu terdiri dari 3 nilai red, green, dan blue, sehingga kombinasi dari 3 nilai tersebut akan menghasilkan warna sesuai dengan apa yang muncul di layar kita. Nah, si CMY itu sendiri biasanya ada di bagian percetakan, contohnya printer, di mana CMY itu sendiri yaitu cyan, yellow, magenta, dan ketiga kombinasi dari CMY ini biasanya akan menghasilkan warna hitam yang tidak murni. Makanya penambahan key atau black itu dibutuhkan untuk menambah kontras pada hasil percetakan. Lalu ada HSI, di mana HSI itu terdiri dari hue, saturation, dan intensity. Nah, HSI ini merupakan penggambaran bagaimana sebenarnya mata kita itu melihat warna. Hue itu lebih ke perbedaan warna, contohnya ada biru, merah, dan lain sebagainya. Saturation itu lebih ke seberapa pudar warna tersebut, lalu intensity itu seberapa cerah warna tersebut, apa yang kita lihat tersebut. Lalu di sini kita melakukan konversi RGB ke grayscale. Nah, untuk melakukan konversi RGB itu sendiri kita ada 3 metode, yaitu lightness, average, dan luminosity. Grayscale sama dengan nilai minimum dari RGB ditambah dengan nilai maksimum dari RGB per 2. Nah, contohnya kita ada nilai RGB dalam sebuah pixel itu ada 3, 7, atau 9. Nah, nilai minimumnya itu 3 ditambah dengan nilai maksimum tadi 9, maka 9 tambah 3 adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka nilai grayscale untuk pixel tersebut adalah 6. Cuma 1 nilai. Lalu ada average. Di sini dia menyamaratakan nilai RGB-nya ditambah semua lalu dibagi 3. Lalu ada luminosity. Di luminosity ini tentukan jatah dari si red itu 0,3, green 0,5, dan blue 0,11. Lalu di sini ada konversi RGB ke CMYK. Di sini kita perlu melakukan normalisasi RGB ke rentang 0 sampai 1. Di mana di sini saya menyimbolkan X aksen itu sebagai pengganti dari R aksen, green aksen, atau B aksen untuk setiap penormalisasiannya. Lalu setelah kita melakukan normalisasi, kita menghitung nilai si K atau Ki atau black. Lalu di sini kita melakukan penghitungan pada nilai CM-nya, di mana jika K tadi lebih kecil dari 1, maka kita akan menggunakan persamaan sebelah kiri, dan jika K sama dengan 0, maka kita akan menggunakan persamaan di sebelah kanan. Lalu kita setelah itu kita melakukan konversi ke rentang 1 sampai 100. Di sini ada konversi RGB ke HSI, di mana kita pertama-tama melakukan pembacaan pada gambar, lalu kita representasikan gambar itu di range 0,0 sampai 1, lalu kita menemukan komponen-komponen dari HSI-nya, yaitu hue, saturation, dan intensity-nya. Mungkin cukup sekian untuk teori. Dalam pembahasan kali ini kita langsung masuk ke programnya. Mari kita buka di Excel kita masing-masing. Baik, di sini saya sudah berada pada Visual Studio Code. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan beberapa folder, satu folder project yang di dalamnya terdapat beberapa folder dan satu file yang berisi program kita. Di sini folder input berisi gambar yang akan kita jadikan objek. Lalu di output berisi beberapa folder yang di setiap folder ini nanti akan kita masukkan hasil dari konversi kita. Nah, mungkin langsung saja ya kita masuk ke pembahasan programnya. Di sini saya sudah menuliskan programnya supaya lebih mudah dijelaskan dan tidak terlalu makan banyak waktu. Di sini saya melakukan import CV2 as CV, di mana si CV ini akan mewakili CV2 setiap kali library dari si CV2 ini digunakan. Itu sendiri merupakan library OpenCV, di mana library sendiri itu digunakan untuk tugas pengolahan citra dan computer vision. Dengan OpenCV ini kita bisa membaca, menampilkan, dan memanipulasi gambar. Lalu di sini saya melakukan import gambar, di mana gambar RGB, di sini saya buat variabelnya gambar RGB sama dengan CV membaca gambar yang ada di folder input bernama snf.jpg. Lalu di sini dia membacanya sebagai gambar berwarna. Lalu saya membuat gambar gray, variabel gambar gray sama dengan gambar, di mana saya mengonversi gambar yang gray tadi menjadi gambar RGB tadi, yang variabel gambar RGB menjadi gambar berwarna grayscale. Lalu di sini saya membuat window dengan judulnya, atau saya menampilkan window nanti untuk CV install-nya, dan saya namai sebagai sebelum untuk gambar normal yang gambar RGB, dan saya menambahkan teks juga pada gambarnya, di mana pada gambar RGB saya tuliskan loaders mungkin sebagai watermark. Lalu di sini ada letaknya. Lalu saya menambahkan border pada gambar berwarna. Nah, saya buat border juga pada gambar berwarna tadi, di mana gambar dengan border saya buat variabelnya CV copy make border, lalu ada gambar RGB, baru ada foldernya, bordernya 25 cm, 25 px, 25 pixel, 25 pixel, 25 pixel. Jadi dia nanti mengelilingi dari gambar RGB kita. Lalu ini adalah pengaturan warnanya. Jadi saya simpan ke dalam folder output grayscale bernama snfcolor_border.jpg. Ini baris perintah untuk menampilkan
gambar RGB-nya atau gambar sebelumnya. Lalu di sini ada untuk gambar grayscale sama seperti RGB di atas. Di sini ada saya menamai window-nya, saya membuat teksnya. Di sini ada saya buat bordernya. Namun di sini warnanya nanti akan menjadi hitamnya. Lalu di sini saya baca, saya tulis kembali, saya buat kembali atau saya print lah istilahnya, saya masukkan ke dalam folder output. Lalu saya tampilkan. Ini untuk kode untuk menutup program. Jadi nanti kita ngeklik apa aja di keyboard atau tombol apapun, maka dia akan otomatis berhenti. Kita coba. Lalu nanti kita cek di sini di grayscale. Nah, di sini sudah ada termuat hasil dari konversi kita. Oke. Lalu di sini ada kedua mengonversi RGB ke grayscale dengan metode likeness, luminosity dan average. Lalu di sini saya menggunakan sama lagi library CV2 ataupun CV. Lalu di sini saya mengimport NumPy as NP, di mana NumPy itu sendiri merupakan library yang digunakan untuk komputasi numerik pada Python itu. Lalu di sini saya lagi-lagi membaca gambar. Di sini ada metode luminosity di mana kita buat definisi convert to grayscale luminosity. Lalu di sini ada fungsi konversi grayscale menggunakan metode likeness. Ini merupakan persamaan yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu di sini juga ada metode average. Nah, metode-metode tersebut yang telah kita definisi sebelumnya nanti akan dipanggil untuk melakukan konversi pada gambar SNF tadi. Lalu di sini kita melakukan konversi menggunakan masing-masing metode. Jadi setiap gambar itu akan dikonversi berdasarkan metode masing-masing gitu, dengan variabel yang berbeda. Ini untuk memasukkan ke dalam folder output grayscale. Grayscale saya buat nama grayscale luminosity. Begitu juga dengan likeness, grayscale likeness, dan average, grayscale average. Jadi nanti kita akan langsung menghasilkan 3 gambar yang masing-masingnya merupakan hasil dari metode yang digunakan untuk mengonversi RGB ke grayscale. Lalu saya menampilkan hasil konversi yang di resize. Nah, kita menampilkan hasil konversi tadi yang di atas. Mana? Nah, ini. Kita menampilkan hasil itu. Setelah kita konversi, kita simpan supaya nanti kita bisa lihat lagi hasilnya yang lebih baik. Karena nanti pokoknya terlalu kecil, maka kita install aja dulu ya. Lalu di sini ada perintah seperti sebelumnya yang akan menunggu tombol apapun ditekan dan akan menghentikan program. Kita run. Nah, langsung di grayscale yang average. Seperti inilah penampakan dari average, likeness, dan luminosity. Oke, di sini ada memisahkan komponen RGB pada gambar. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan library OpenCV. Lalu di sini ada import Matplotlib pilot as PLT. Nah, si library ini biasanya digunakan untuk membuat plot atau visualisasi, termasuk menampilkan gambar. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menampilkan gambar pada baris code ini. Di sini ada seperti biasa saya import gambar dulu, baru ini untuk melakukan split komponen, di mana BGR, di mana saya jelaskan bukan RGB ya di OpenCV tapi BGR, dibuat perintah gambar SNF ini nanti akan di split red menjadi red, menjadi blue, menjadi green. Lalu di sini saya hasil dari split ini saya masukkan ke dalam folder yang output split warna di folder ini nanti ya. Lalu saya buat namanya masing-masing, komponen merah gray, komponen hijau gray, komponen biru gray. Jadi di sini saya membuat baris perintah yang kita menghapus masing-masing dari, contohnya nilai read kita mempertahankan warna merah, kita melihat warna split dari warna merah. Nah, itu kan. Lalu kita mempertahankan warna merah, di mana nilai green dan nilai blue-nya itu saya nolkan. Jadi 00255. Jadi yang ada cuma warna merah. Lalu begitu dengan hijau dan warna biru. Lalu di sini saya menampilkan sistem komponen warna. Nah, ini yang saya gunakan tadi di library PLT, di mana di sini saya menggunakan PLT figure untuk menampilkan hasil dari split tadi. Di sini ada PLT subplot. Ini dulu vector itu untuk memberikan ukurannya. Di mana 10 kali 5. Lalu di sini PLT subplot itu 131. Ini maksudnya satu baris pertama. Enggak. PLT subplot itu ini maksudnya itu ini satu baris, bahwa ini semua nanti satu baris memiliki 3 kolom, di mana dia terletak di tempat pertama, yaitu baris pertama, kolom pertama. Begitu juga dengan ini, satu baris 3 kolom dia ada di urutan kedua, dan begitu juga dengan yang komponen birunya ada di urutan ketiga. Lalu ada di sini menampilkan setiap komponen warna dalam grayscale. Nah, ini ada fixed size untuk mengatur ukuran, begitu juga untuk mengatur tata letak dan pemberian judul. Ini hasilnya. Ada komponen merah, komponen hijau, komponen biru. Namun komponen merah grayscale itu seperti ini, komponen hijau grayscale seperti ini, dan komponen biru grayscale seperti ini. Di sini ada komponen biru, komponen hijau, dan komponen merah. Ada komponen merah gray, komponen hijau gray, dan komponen biru gray. Oke. Keempat, konversi RGB ke CMYK dengan menggunakan library PIL. Di sini kita ada import PIL, from PIL import image. Nah, kita di sini mengimpor modul image dari library Python imaging library PIL. Nah, atau PIL. PIL sekarang kalau nggak salah sudah digantikan dengan PIL yang lebih modernnya gitu. PIL itu sendiri adalah library yang digunakan untuk membuka atau memanipulasi atau menyimpan berbagai format gambar. Jadi library ini akan kita gunakan untuk melakukan konversi RGB ke CMYK. Lalu di sini ada NumPy, ada Matplotlib sebagai PLT. Lalu kita membuka gambar RGB, kita panggil image sama dengan image open input snv, input di folder input gambarnya bernama snv.jpg, kita convert ke RGB.
Lalu kita akan mengonversinya ke gambar ke RGB ke CMYK. Lalu kita menyimpan gambar. Nah, CMYK image kita simpan ke dalam folder output. Dalamnya ada folder CMYK, lalu di nama filenya itu sendiri gambarnya itu CMYK_image.jpg. Lalu di sini ada kita lakukan split saluran CMYK ya. Di sini CMYK sama dengan CMYK image titik split. Jadi gambar CMYK image ini kita split ya. Biar cyan, magenta, yellow atau dan blacknya itu terbagi, terpisah. Lalu di sini kita menampilkan setiap saluran CMYK. Di sini belum sebutnya. Kita run judulnya. Nah, ya hasil akhirnya ada komponen cyan, magenta, lalu yellow dan black. Lalu di sini ada konversi RGB ke HS. Terakhir ya. Di sini kita mengimport lagi-lagi, kita mengimport OpenCV. Di sini saya belum membuat CV-nya. Jadi kita perlu filternya. Nah. Oke, selesai. Oke, udah siap. Kita import OpenCV-nya, NumPy dan Matplotlib Pilot untuk ini kita konversi RGB ke HS ini kita menggunakan cara manual ya. Yang tadi persamaan yang dari PPT tadi kita buat dalam program. Di sini RGB sama kita pertama-tama menormalisasikan RGB ke rentang 0,1, RGB sama dengan RGB bagi 255, menarik dibagi 255, green dibagi 255, blue dibagi 255. Lalu nanti nilainya akan dimuat ke dalam array ini display ya. Lalu dihitung intensitasnya I sama dengan rata-rata dari R plus D plus B bagi 3. Lalu dihitunglah saturasinya, mana minimal dari RGB, nilai minimum RGB sama dengan NP, NumPy kali minimum dari R kali dari R, NumPy minimum dari green dan blue. Lalu di sini ada S sama dengan saturasi ya. Saturasi sama dengan 1 dikurang 3 kali RGB tambah 1 dikurang 7 dikali dengan nilai minimal RGB yang tadi. Lalu di sini kita menghitung who, lalu ada return and paste up. Lalu di sini kita setelah mendefinisikan konversi RGB ke HSI-nya secara manual dan menggunakan persamaan yang tadi, kita melakukan pembacaan gambar lagi yang ada di folder input bernama snv.jpg. Lalu kita melakukan konversi BGR ke RGB, di mana BGR itu kan di OpenCV, lalu di RGB itu nanti kita untuk pipeload ya. Lalu CVT color image BGR, CV color BGR to RGB, lalu image HSI sama dengan RGB to HSI image RGB. Kita ubah image RGB ini ke HSI, lalu dimasukkan ke dalam variabel image HSI. Lalu kita melakukan konversi komponen HSI ke rentang 0,255 dan tipe Win untuk disimpan, Win8 untuk disimpan sebagai gambar. Di sini kita melakukan konversi rentang dan mengubahnya ke tipe Win8 untuk disimpan sebagai gambar. Lalu di sini kita melakukan penyimpanan gambar. Di sini CV import ke dalam folder output HSI image.png, bisa buat namanya. Lalu saturation image.png, intensity image.png untuk intensity image. Ini PLT figure. Di sini saya membuat size-nya. Lalu di sini ada baris 1, kolom 1, tempat pertama. Lalu di sini untuk menampilkannya. Taran aja. Coba ulang-ulangnya. Nah, akan hasilnya seperti ini. Ada punya itu seperti ini, saturation dan intensity. Mungkin bisa kita lihat langsung di ada. Seperti inilah penampakan dari gambar objek kita. Ini intensity-nya dan ini saturationnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk programnya mungkin saya akan buat dalam bentuk link drive dan saya akan berikan di deskripsi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Lander Skemper Manua. Saya mohon undur diri.